Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, sekali lagi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita diizinkan lagi oleh Tuhan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Perjalanan sepanjang tahun 2020. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kita pasti merasakan dan mengalami masa-masa yang sulit. Namun kalau kita boleh berada hari ini, kembali lagi ada di tahun 2021, kita patut bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena setiap orang yang senantiasa menaruh pengharapan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Itulah sebabnya sekali lagi kita menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan lagi kita kesempatan boleh bersekutu, boleh beribadah di tahun yang baru ini. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang berdaulat atas bumi ini ya Tuhan, karena bumi ini adalah ciptaan-Mu. Dengan berbagai pengalaman hidup yang Tuhan izinkan dalam kehidupan setiap kami, orang-orang yang percaya, secara khususnya tatkala kami diperhadapkan dengan situasi kondisi yang terjadi tahun 2020. Kami sadar Tuhan, siapa kami di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa di surga, sebagai orang yang beriman kepada Engkau, tidak ada lagi kata yang bisa kami sampaikan selain kami mau memuji, membesarkan nama-Mu. Begitu banyak penderitaan air mata yang sudah dirasakan dialami oleh setiap anak-anak-Mu melewati tahun 2020. Namun sampai saat ini ya sekali lagi ya Tuhan, Engkau mau mengajar setiap kami bagaimana kami senantiasa boleh terus hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mengawali tahun ini kembali lagi ya Tuhan, kami mau memikirkan, kami mau merenungkan tentang arti kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap kami orang yang percaya. Kami juga tidak tahu bagaimana keadaan kondisi di tahun 2021 ini. Namun sekali lagi kami mau rindu Tuhan menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan di tahun 2021 sebagai pengikut Kristus yang sejati. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan bakal hamba-Mu dalam segala kelemahan keterbatasannya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengarlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan. Kita membaca dari Mazmur 131. Mazmur 131. Kita membaca bagian ini dari Mazmur 131. Demikian firman Tuhan. Menyerah kepada Tuhan. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, sekali lagi tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kita pasti pernah dan mengalami masa-masa kita tidak berdaya, masa-masa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi dalam kondisi-kondisi yang kita lalui di tahun 2020 yang baru saja berlalu. Pada saat kita diperhadapkan dengan kondisi sakit, tubuh lemah, pada saat kita tidak mampu untuk berjalan, atau mungkin pada saat kita sedang diperhadapkan dengan kesulitan ekonomi, menghadapi kesulitan keuangan, menghadapi kesulitan dalam suatu pekerjaan, pada saat pandemi terjadi, saudara-saudaraku,
setiap kita mengalami situasi seperti ini. Memang setiap orang, setiap pribadi pasti berbeda apa yang dialaminya. Namun satu hal kita belajar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu menunjukkan sesungguhnya siapa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini di dalam Mazmur 131, kita akan belajar dari nyanyian Ziarah Daud. Di dalam bagian ini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita. Dimulai dengan satu pujian daripada Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati, aku tidak memandang dengan sombong, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita akan belajar dua hal dari Mazmur 131. Yang pertama, kita akan belajar dari pengalaman daripada Raja Daud. Yaitu yang pertama, kita harus sadar sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang tidak berdaya. Kita harus mengakui bahwa siapa kita? Kita harus mengakui bahwa kita adalah manusia yang tidak berdaya. Ini bisa lihat di dalam pasal 131 ayat yang kedua. Nah, saudara, firman Tuhan di sana berkata seperti ini dalam ayat yang kedua. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi. Ya. Saudara, perhatikan kalimat ini dikatakan seperti anak yang disapi. Ya. Berbaring dekat ibunya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Alkitab juga sekali yang menjelaskan kepada kita bahwa kita ini manusia diciptakan dari debu tanah. Jadi kita hanyalah debu tanah. Bahkan nanti kita kembali bagian firman Tuhan yang lain mengingatkan kepada kita sesungguhnya siapa kita di hadapan Tuhan. Jelas dari bagian ini Daud mengingatkan bahwa dia itu ibarat seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Saudara, seorang bayi yang sedang disapi itu menunjukkan seorang bayi yang tidak berdaya. Kehidupan dia itu bergantung kepada sang ibu yang menyapi dia. Makanannya tergantung kepada ibunya. Segala sesuatu semua tergantung kepada sang ibu. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di bagian ini sekali lagi mengingatkan kepada kita, Daud menyadari siapa dia sesungguhnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum pandemi terjadi mungkin banyak orang merasakan bahwa kita adalah orang yang terhebat, kita adalah orang yang kuat, kita adalah orang yang tersehat. Kita orang yang mampu segala sesuatu kita miliki. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi kondisi tahun 2020, sesungguhnya ini semua mau mengingatkan, menyadarkan setiap kita. Pandemi COVID-19 mau menyadarkan kepada kita siapa kita sesungguhnya. Mau menyadarkan kita bahwa kita ini manusia yang tidak berdaya menghadapi segala sesuatu. Manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa di saat pandemi COVID terjadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya bisa merasakan mengalami bagaimana apa yang terjadi bagi saudara-saudara pada saat mereka harus kehilangan orang yang mereka kasihi, pada saat mereka harus kehilangan pekerjaan, pada saat mereka tidak lagi bisa membuka usaha karena berbagai situasi kondisi ada yang tidak memungkinkan buat mereka untuk beraktivitas seperti biasanya. Tahun 2020 inilah menjadi satu pembelajaran bagi setiap orang bahwa tidak berdayanya kita manusia di hadapan Tuhan. Tuhan yang lebih hebat, Tuhan yang lebih kuat, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu di bagian ini pun juga kita melihat Daud menyadari keberadaannya. Daud sadar siapa dia sesungguhnya. Dia adalah manusia yang tidak berdaya. Seperti seorang bayi yang disapi dekat, berbaring dekat ibunya. Yang tidak punya kekuatan apa-apa selain bergantung sepenuhnya hanya kepada sang ibu. Demikian juga di dalam pengalaman kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Tidak ada hal yang bisa kita perbuat, tidak ada hal yang kita bisa lakukan menghadapi situasi kondisi yang sudah kita lewati. Namun ini sekali lagi menjadi satu pembelajaran bagi kita semua. Kita tidak tahu tahun 2021 ini akan menjadi seperti apa. Namun mari kita terus belajar
siapa sesungguhnya kita di hadapan Tuhan. Pada saat kita menyadari, mengakui, dan merasakan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah, maka itu satu langkah awal di mana kita bisa menerima pemulihan. Di mana satu langkah kita akan merasakan penyertaan Tuhan, kita akan merasakan kebaikan daripada Tuhan. Selama kita merasa kita adalah orang yang terhebat, selama kita merasa kita adalah orang yang paling kuat, mungkin paling dalam segala hal, sekali lagi Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa kita manusia tidak berdaya. Kita tidak punya kuasa apa-apa pada saat pandemi COVID-19 terjadi. Nah, oleh sebab itu, setiap kita mari belajar seperti Daud. Dia menyadari akan ketidakberdayaannya sebagai umat ciptaan daripada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti Rasul Paulus juga, dia mengatakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Di sana berkata demikian, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus pun juga menyadari siapa dia sesungguhnya, saudara-saudara. Sekalipun dia seorang yang juga dipakai oleh Tuhan luar biasa, namun dia tidak bisa menyangkali dia pun adalah manusia biasa, manusia yang terbatas, manusia yang tidak berdaya sesungguhnya. Kalau dia boleh ada, kalau dia bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki bagi dia, itu bukan karena kehebatannya, itu bukan karena kemampuannya, tetapi semata-mata itu adalah anugerah Allah. Itu sebab dia berkata, dia menggambarkan dirinya adalah bejana tanah liat. Bejana tanah liat hanya bergantung kepada sang pembentuk, sang penjunan. Mau dibentuk seperti apa? Dia tidak berdaya, dia hanya menyerah saja. Dia bergantung kepada sang penjunan. Demikian juga dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, kita adalah manusia yang terbatas. Kita adalah manusia yang tidak berdaya menghadapi kondisi apapun. Hanya Tuhan yang berkuasa. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Oleh karena itu, di saat kita merasakan ketidakberdayaan kita, biarlah kita sungguh akan terus menjalani kehidupan ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-14 juga berkata demikian. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Saudara, Yakub pun dikatakan si cacing, si ulat. Saudara, seekor cacing, seekor ulat itu tidak berdaya. Tidak punya kekuatan apa-apa untuk melakukan sesuatu. Binatang yang sangat lemah, yang tidak berdaya. Namun kita melihat di sini, sekali lagi saya mengungkapkan, Yakub adalah manusia yang lemah. Yakub disebutkan si cacing, Yakub disebut si ulat. Kondisi binatang yang kecil, yang tidak berdaya apapun. Itulah sebabnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Yakub boleh dipakai oleh Tuhan, kalau Yakub bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjalani kehidupan dia setiap hari, itu sekali lagi semua bukan karena kemampuannya, bukan karena kehebatannya, semata-mata adalah karena Allah yang telah menyertai dia, Allah yang telah menebus dia, Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel yang senantiasa menyertai di dalam perjalanan kehidupan dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, marilah setiap kita di hadapan Tuhan menyadari siapa sesungguhnya kita. Pada saat kita menyadari kita manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya, itu akan membuat saudara dan saya selanjutnya akan bergantung dan berharap kepada Tuhan. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari Mazmur 131 ini, di dalam ayat yang ke-3, di sana firman Tuhan berkata, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya.
Di dalam nyanyian Syiara Daud ini, Daud berkata, berharaplah kepada Tuhan hai Israel. Saudara, ini menunjuk kepada umat Israel. Tentu kita tahu sendiri bagaimana kondisi umat Israel. Kalau kita membaca sejarah umat Israel, saudaraku, baik di kitab Raja-Raja, di kitab Tawarik, bahkan kita melihat pada waktu nabi-nabi diutus oleh Tuhan, Yeremia, Yesaya, untuk memberitahukan kepada umat Israel bagaimana kondisi mereka. Mereka adalah umat yang senantiasa jatuh bangun, bahkan yang mendukakan hati Tuhan. Mereka adalah orang yang bukan mengandalkan Tuhan. Ada saat-saat tertentu mereka justru bersandar kepada kehebatan mereka. Mereka bersandar kepada kekuatan mereka. Dan terlebih lagi yang menduka hati Tuhan. Mereka menukarkan Tuhan dengan ilah-ilah, dengan berhala-berhala yang mereka buat sendiri, yang mereka sembah. Itu yang mendukakan hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pengalaman hidup juga yang dirasakan dialami oleh Daud. Kita bisa membaca saudara-saudaraku dalam keseluruhan kitab Mazmur. Kita bisa melihat bagaimana kondisi keadaan Daud pada waktu dia menjadi seorang raja, diangkat menjadi raja. Banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah yang harus dia hadapi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat banyak contoh dari kehidupan Daud. Pada waktu dia akan diserang oleh Saul, dia harus lari. Pada waktu dia juga diserang oleh anaknya sendiri, dia harus melarikan diri. Hidup di dalam pelarian bukan sesuatu yang menyenangkan. Bukankah seorang membuktikan dia tidak bisa berdaya menghadapinya? Namun berarti saudara-saudaraku, bukan berarti dia tidak bisa dilepaskan dari kondisi seperti itu. Pada akhirnya saudaraku, dia bisa menuliskan Mazmur 131. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel. Satu seruan yang harus dilakukan setiap umat yang percaya kepada Allah. Setiap umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Untuk apa? Karena kita manusia yang tidak berdaya. Kita menyadari siapa kita. Kita ini adalah tanah liat. Karena itu di sini sekali lagi firman Tuhan mau ingatkan kepada kita. Berharaplah kepada Tuhan. Mengapa saudara kita harus berharap kepada Tuhan? Pertama saudara, kalau pada waktu saudara dan saya berharap kepada Tuhan, maka saudara-saudara kita akan bisa merasakan atau mengalami yang namanya kehidupan yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Pada waktu kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, hidup sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, beribadah kepada Tuhan. Seperti saudara kalau kita membaca dalam kitab Ulangan, ya, di sana dikatakan apakah yang diminta oleh Tuhan kepada umat Israel? Selain takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepada Dia, mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan mengalami kebaikan daripada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita yang sudah melewati 2020 ini, pasti kita akan menyadari bahwa kita pun boleh ada sampai hari ini di tahun 2021, karena saya percaya saudara menaruh pengharapan kepada Tuhan. Saudara melewati masa-masa yang sulit, saudara melewati masa penuh pergumulan itu, karena saudara dan saya menaruh pengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, seperti juga firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Di sana Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, melewati angin begitu kuat, namun dia sanggup dan mampu melawan semua itu. Ada kekuatan yang cukup. Demikian juga dengan setiap kita orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka saudara kita akan menikmati kehidupan yang baik. Kita akan merasakan kehidupan yang baik daripada Tuhan. Kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Sekali lagi saudaraku, tetapi kita mendapatkan semua itu kalau sekali lagi kita harus sadar, mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah. Saat kita mengakui kita adalah manusia yang lemah, maka kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan pengharapan daripada Tuhan. Sehingga ada kekuatan yang akan terus-menerus
menyertai setiap kita. Yang kedua, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu kita sungguh-sungguh menaruh pengharapan kepada Tuhan terus-menerus, maka apakah yang terjadi? Setiap kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Setiap kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menghadapi setiap masalah demi masalah. Di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6, di sana juga pemazmur mengatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara-saudaraku, pemazmur juga pernah merasakan tekanan-tekanan di dalam hidup dia. Dia pernah mengalami masa-masa situasi yang sulit di dalam hidupnya. Saya yakin saudara-saudara kita semua pernah merasakan itu. Dan kita tidak tahu tahun 2021 yang kita jalani ini, apakah masih seperti tahun 2020? Atau mungkin lebih lagi, lebih berat lagi. Seperti kita mendengar berita-berita bahwa ada varian virus lagi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Namun satu hal sebagai orang percaya, sekali kita diingatkan, kita sebagai manusia yang lemah, yang tidak berdaya, yang kita butuhkan adalah berharap kepada Tuhan. Pada saat kita menaruh pengharapan kepada Tuhan terus-menerus setiap waktu, setiap saat, maka dalam menghadapi persoalan ini, saudaraku, saudara dan saya dimampukan. Saudara dan saya dimampukan. Itu semua sekali lagi bukan karena kehebatan setiap kita. Saudara, satu masa pengalaman yang saya juga hadapi, karena berbagai hal yang harus saya lakukan, dan begitu banyak masukan-masukan yang harus saya dengar, ya, itu kadang-kadang membuat saya tertekan begitu. Satu hari, ya, waktu semua bicara apa, saya langsung ngomong. Saya bilang, saya pengen mau marah. Ya, saya pengen marah, tapi suara saya masih bisa kontrol. Saya pengen marah. Kenapa? Rasanya pengen mau marah gini. Sudah ada banyak sekali masukan seperti tekanan begini, kemudian di rumah juga ada masukan juga. Itu membuat saya rasa nggak mampu ini melakukannya, nggak mampu. Tapi saya berkatakan, saya itu pengen marah, ya. Sampai akhirnya semua juga merasa marah karena saya berkata seperti itu. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, tetapi kemudian apa yang harus saya lakukan? Saya tahu bahwa ini tidak bisa dibiarkan seperti ini. Di dalam kondisi seperti ini, yang saya harus lakukan, saya berdoa, saya memuji Tuhan. Saya membaca firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat seperti itu, maka saya merasakan betul-betul luar biasa kekuatan daripada Tuhan. Bisa melewati persoalan seperti itu. Ya, kenapa? Bukan hebat saya. Saya tahu saya nggak kuat menghadapi setiap hal yang terjadi. Saya tahu sebagai orang percaya saya punya Tuhan. Kepada siapa lagi saya harus menaruh pengharapan kalau bukan kepada Tuhan? Maka saya, saudara-saudara, kemudian menyerahkan semua beban itu hanya kepada Tuhan. Pada waktu saya menyerahkan itu, ketidakberdayaan saya, dan saya berserah sepenuhnya kepada Tuhan, ada kelegaan, ada sukacita yang ada di hati saya. Dan semua hal itu pun bisa saya lewati. Saudara, Daud pun mengalami yang sama. Daud belajar tentang Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti dia tidak pernah mengalami masalah. Orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti dia tidak pernah mengalami pergumulan. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu bagi setiap kita. Ya. Nah, itulah sebabnya juga kalau kita melihat di dalam kehidupan setiap hari, saudara, saya percaya saudara yang ada di rumah pun adalah anak-anak Tuhan yang setia, bukan? Tetapi saudara dan saya melewati masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi. Namun bagaimanakah sikap kita? Bagaimanakah sikap kita menghadapi semua itu? Pemazmur Daud mau ingatkan kepada saudara dan saya, berharaplah terus-menerus kepada Tuhan, karena Dialah penolongku. Hanya bergantung dan berharap kepada Tuhan, saudara dan saya mampu melewati, mampu menghadapi situasi sesulit apapun. Tetapi jikalau saudara dan saya mengabaikan hidup bergantung kepada Tuhan, kalau saudara dan saya acuh tak acuh terhadap Tuhan, maka saudaraku,
Beban demi beban akan menindih kehidupan kita. Dan membuat kita tidak berdaya. Dan membuat kita akhirnya tidak mampu melakukan apapun. Dan itu pada akhirnya merusak kehidupan kita. Menghancurkan kehidupan setiap kita. Betapa banyak kita menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi juga di tahun 2020 bukan? Mereka yang tidak mampu mengatasi setiap persoalan. Karena mereka tidak tahu kemana mereka lari di dalam setiap situasi yang ada. Mereka hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mereka mengharapkan kehidupan yang mungkin apa yang ada pada mereka. Selama ini mereka hanya bergantung kepada kekuatan mereka sendiri. Bergantung kepada kehebatan mereka. Bergantung mungkin kepada kekayaan mereka. Tetapi pada saat terjadi pandemi COVID-19. Membuat kita tidak berdaya. Dan pada akhirnya banyak orang yang tidak lari mencari Tuhan. Kehidupan mereka jadi satu kehidupan yang hancur. Sehingga banyak orang yang pada akhirnya ya kita melihat, mendengar berita-berita yang sangat memilukan. Karena kondisi ekonomi, keadaan terjadi, ada orang yang bunuh diri, bahkan ada orang yang membunuh. Itu yang terjadi, saudara. Tetapi bagaimana kita sebagai orang yang percaya? Sekali lagi mari di awal tahun yang baru ini kita akan memasuki tahun 2021 dan kita masih tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita belajar daripada firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan yaitu berharaplah kepada Tuhan. Maka saudara dan saya akan mampu untuk mengatasi setiap persoalan, setiap pergumulan yang ada. Tidak ada masalah yang sulit bagi Tuhan untuk bisa memberikan pertolongan bagi kita. Tuhan pasti sanggup dan mampu. Tergantung bagaimanakah saudara dan saya menghadapinya. Apakah kita menyadari bahwa kita manusia yang tidak berdaya? Dan apa kita mau belajar untuk berserah kepada Tuhan? Tuhan pasti akan menolong kita menghadapi setiap situasi yang sulit. Dan yang ketiga saudara, kita belajar daripada mengapa kita harus menaruh pengharapan terus kepada Tuhan. Ya, saudara, orang yang berharap kepada Tuhan, maka dia akan menjalani kehidupan ini tanpa ada kekhawatiran yang terus menerus. Ya, saudara, memang kalau kita belajar tentang kekhawatiran, orang bertanya, mana mungkin orang tidak khawatir? Memang betul, setiap orang pasti akan merasa ada ketakutan, ada kekhawatiran. Ya, siapa yang tidak khawatir pada waktu seseorang diberhentikan dari pekerjaan? Dia pasti khawatir, gimana nanti kehidupan keluargaku? Bagaimana dengan ekonomi keluargaku? Ya pasti khawatir. Namun saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya mengenal siapa Tuhan kita. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Maka saudara-saudaraku, sekalipun mungkin saat kita diperhadapkan dengan persoalan masalah itu, betul ada kekhawatiran. Tetapi itu tidak membuat kita untuk khawatir terus menerus. Kenapa? Karena kita punya pengharapan kepada Tuhan. Hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang maha kuasa, dia menciptakan langit dan bumi, pasti Tuhan yang maha tahu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanku kalau aku bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memelihara. Dia akan mencukupi segala sesuatu yang menjadi kebutuhanku. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan juga, Tuhan Yesus mengingatkan kepada setiap kita. Sebab itu janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Ya. Apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus pun mengingatkan kepada setiap kita, janganlah kamu khawatir terus menerus. Bahkan juga di bagian yang lain di dalam ayat berikutnya, jangan kamu khawatir akan hari esok. Hari esok memiliki kesusahannya tersendiri. Mari kita jalani hari lepas hari dengan terus mengandalkan Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita bukan bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi biarlah kita terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Biarlah kita sadar kita orang yang tidak berdaya. Karena itu kita mau terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, berharaplah kepada Tuhan hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai kapan kita menaruh pengharapan kepada Tuhan?
Sampai selama-lamanya saudaraku. Sampai tahun 2021 akan kita lewati, nanti memasuki lagi tahun berikut. Terus menerus kita harus berharap kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang Tuhan izinkan terjadi di dunia ini. Bahkan di negara kita. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yakinlah bahwa kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Yakinlah akan janji-janjinya. Kita sudah diingatkan bukan di bulan Desember dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah penasihat ajaib. Dia adalah Raja Damai. Penasihat ajaib di dalam firman-Nya ini sungguh luar biasa. Dia akan yang menuntun, menyertai kehidupan setiap kita memasuki tahun 2021. Nah oleh sebab itu saudara sekalian, marilah di awal tahun ini kita sungguh-sungguh menaruh pengharapan kepada Tuhan. Seperti nasihat firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-17. Ayat yang ke-7 di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bahkan dalam ayat 10 sebelumnya ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kita diingatkan kembali tahun ini setelah kita melewati tahun 2020. Menjalani tahun yang baru dengan penuh pengharapan. Dengan menyandarkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Maka saudara-saudaraku, kita akan menjalani kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun pasti persoalan masalah akan tetap ada. Tidak pernah lepas itu. Namun kita bisa melewati, menjalaninya. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Dan di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga. Di sana juga firman Tuhan mengatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Bagi jiwa yang mencari Dia. Sudahkah saudara pada tahun-tahun yang lalu betul-betul sudah mencari Dia? Sekalipun kita beribadah di dalam rumah, apakah betul-betul saudara saya sudah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh di rumah? Beribadah dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Kalau tahun 2020 kita masih belum sungguh-sungguh mencari Tuhan, marilah di tahun 2021 ini kita semakin lebih sungguh-sungguh. Kalaupun kita diizinkan harus beribadah di rumah, mari kita mempersiapkan diri dengan baik di rumah. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Seperti kita berada di ruang gedung gereja. Saudara mempersiapkan diri dengan baik, mandi pakai baju yang baik, mempersiapkan diri dengan rapi untuk datang beribadah. Demikian juga di rumah. Kalau tahun yang lalu saudara-saudaraku, kita tidak melakukan seperti itu. Mari di tahun yang baru kita merubah. Kita bertobat dan mau sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati kita di tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki tahun yang baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu dan kebaikan-Mu. Kembali lagi kami diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Diingatkan kami bahwa kami manusia yang tidak berdaya. Kami manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Karena itu kami membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Kami membutuhkan Tuhan untuk terus menolong, menopang, menguatkan kami menjalani tahun-tahun kehidupan di tahun 2021 ini. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Engkau yang menolong, mampukan kami, anak-anak-Mu menjalani tahun ini. Supaya kami sungguh semakin lebih dekat dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan, semakin sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.